Shalom saudaraku yang terkasih, Voice of Hope hari ini saya akan ambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Saya akan baca dari terjemahan yang berbeda. Saya akan baca dari terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia yang versi 3. Dikatakan demikian, 1 Petrus 1 ayat 22, ketika kita dengan pertolongan Roh Kudus menyerahkan diri untuk mengikuti ajaran yang benar, kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Hal itu memampukan kita untuk mengasihi saudara-saudari seiman dengan tulus. Karena itu, marilah kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Petrus menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang tersebar saat itu dengan perkataan, dengan encouraging, dengan memberikan sebuah semangat kepada mereka. Bagaimana ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka disucikan, mereka percaya kebenaran, mereka mendapatkan anugerah. Nah, kita perhatikan bagaimana Petrus tidak berhenti hanya sekedar bahwa keselamatan itu mereka terima. Selesai, tidak. Tetapi yang menarik adalah dikatakan demikian. Hal itu memampukan kita untuk mengasihi saudara-saudara seiman dengan tulus. Apa yang membuat mereka bisa mampu mengasihi saudara-saudara seiman dengan tulus? Yaitu di bagian pertama disebutkan tadi ketika kita dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, kata kunci pertolongan Roh Kudus ini adalah penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan saya katakan itulah anugerah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar ketika kita percaya kepada Kristus pertama kali, lalu selesai. Tidak, tetapi pertolongan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, anugerahnya itu menyertai kita seumur hidup kita. Dan dikatakan juga memampukan kita. Memampukan kita untuk apa? Untuk mengasihi saudara-saudari seiman dengan tulus. Dunia saat ini mengalami krisis kasih, bacalah berita. Maka kita menemukan berbagai bentuk kekerasan. Bagaimana seorang teman membunuh temannya, bagaimana seorang kakak menikam adiknya, bagaimana orang tua mereka dituntut di pengadilan gara-gara warisan, mereka satu keluarga bisa saling membunuh. Kenapa? Karena dunia sudah kehilangan kasih. Maka yang menjadi ciri khas daripada kekristenan atau pengikut Kristus adalah kasih. Kasih kita berbeda. Karena kualitas kasih kita itu adalah kualitas ilahi. Dan itu diberikan kepada kita. Ada pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa mengasihi. Tidak mudah bagi kita untuk mengikuti perintah Yesus. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Mudah? Tidak. Ketika kita ditampar pipi kiri, beri pipi kanan bisa? Tidak gampang. Karena itu berbicara bagaimana kita memperlakukan musuh dengan kasih. Dunia berkata, kalau ada orang yang menyakitimu, sakiti dia. Kalau ada orang memukul kamu, balas dia. Kalau ada orang menampar kamu, tampar balik, bahkan lebih keras. Itulah dunia yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi ingat, kita punya kasih. Kita memang tidak mampu dari diri kita. Natur kita cenderung ketika kita dipukul, kita akan membalas memukul. Natur kita ketika kita disakiti, kita akan membalas menyakiti. Tetapi natur ilahi yang sudah ditanamkan dan menyatu dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus, maka kita bisa mampu memberikan kasih itu. Mari kita warnai dunia dengan kasih Kristus. Tidak mungkin kejahatan dikalahkan dengan kejahatan, tetapi hanya apa? Hanya dengan kasih Kristus kita bisa memenangkan dunia ini. Dan kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kasih, dendam hanya bisa dikalahkan oleh kasih, kekerasan hanya bisa dikalahkan oleh kasih. Dan yang akan bertahan sampai akhir zaman dan sampai selama-lamanya adalah kasih. Dan Allah itu adalah kasih dan anak-anaknya juga ikut tinggal di dalam kasih Kristus. Biarlah kiranya pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk selalu hidup di dalam kasih dan kita memenangkan dunia bagi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.